Jadi ada falsafah yang namanya struktur follow strategi. Bagaimana itu maksudnya? Jadi kita tidak boleh membuat struktur yang tidak jelas alasannya, tidak jelas justifikasinya, tidak jelas filosofinya. Gitu ya. Coba Anda mungkin bisa cerita bagaimana struktur organisasi Anda. Apakah dia dibentuk struktur dulu, baru menyusun strategi, atau strategi dulu yang dibuat, baru strukturnya disusun. Ayo, yang mana kira-kira? Yang Anda ketahui organisasi yang mungkin Anda kenal atau Anda ikuti. Silakan bercerita. Ayo habis Strategi lebaran. dulu, Pak. Iya, contohnya organisasi apa? Sari Nuranisa. Yang Anda amati organisasi apa? Mungkin di sekolah gitu ya, Pak. Karena Hmm. saya sedang bekerja di sekolah juga. Hmm. Ya sebelum kestrukturan dibentuk ya perlu adanya strategi supaya akan di mana akan dibawa kemana gitu arah tujuan dari sekolah Iya, tersebut misalnya seperti itu. iya, betul. Ini sekolah tingkat SD, SMP, SMA, Tingkat SMK. SD Pak, tapi Oke, SD ya. SD tahfidz. Oke. SD Tafis kalau yang swasta biasanya cenderung strategi yang dijadikan guidance ya, dijadikan dasar untuk menyusun struktur. Tapi kalau yang sekolah negeri itu biasanya agak lambat dia struktur itu menyesuaikan dengan strategi. Ya. Contohnya begini, lembaga pendidikan sekarang itu harus agile namanya, ya, harus fleksibel mengikuti perubahan di dunia industri, begitu ya. Nah sementara di lembaga pendidikan sendiri itu masih sangat kurang atau boleh dibilang sangat lemah strukturnya yang berinteraksi dengan industri. Struktur yang memang dia intens, dia mesra, dia akrab dengan industri, bahkan dia terlibat dalam industri. Nah, kenapa? Ya karena lambat dalam menyusun strategi yang jitu. Strateginya tidak akurat, tidak tepat. Nah, sehingga struktur itu ya dari tahun ke tahun seperti itu. Ini yang mengakibatkan strukturnya tidak sesuai, tidak tepat, tidak akurat dengan kebutuhan empirik di lapangan. Ya. Nah, oleh karena itu dalam terminologi manajemen modern maka selalu disampaikan namanya konsep agile ya, konsep fleksibel. Yaitu implementasinya adalah struktur mengikuti strategi. Jadi nggak boleh strategi mengikuti struktur. Jadi aneh nanti strateginya tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Ya bisa dipahami ya. Jadi dalam kondisi apapun Anda menjalani hidup ini atau menjalankan organisasi, maka harus berkonsep, berprinsip bahwa struktur itu mengikuti strategi. Ya, oke. Ini sebagai pembukaan awal sehingga perilaku Anda, kebiasaan Anda, aktivitas Anda itu adalah struktur dari personality Anda. Itu harus mengikuti strategi Anda. Nah, strategi Anda di zaman sekarang ini gitu ya. Seperti apa strategi yang perlu Anda mainkan gitu ya. Menarik ini kalau sekarang di era digital dan sebagainya, era di mana semuanya bisa transparan, jadi persaingan yang sangat ketat, terjadi saling kompetisi yang luar biasa. Nah, di era semacam itu kalau kita kaku, kita terlambat mengikuti perubahan zaman, organisasi kita, perusahaan kita akan kalah oleh kompetitor, oleh pesaing kita ya. Nah, jadi setelah Lebaran ini Anda harus memiliki sikap mental, perilaku, dan komitmen untuk selalu membuat strategi dalam hidup ini. Nah, yang selalu strategi kalau dalam manajemen atau dalam bisnis adalah
Strategi itu rujukannya salah satunya adalah balance scorecard ya, bagaimana kita merujuk kepada aspek finansial ya, karena memang uang bukan segala-galanya, tapi untuk melakukan segalanya kita membutuhkan uang ya, bukan anggaran dana modal ya. Nggak ada anggaran modal kita sulit gitu ya. Oleh karena itu strategi yang paling awal adalah bagaimana Anda membangun financial foundation ya, fondasi finansial Anda. Baik, ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu ya. Nanti silakan di email aja tugasnya. Karena yang kelas D ini terutama ya, kalau kelas C udah lengkap. Yang kelas D ada berapa tadi? Masih ada 5, nggak usah, mungkin segera masuk. Saya sudah memberikan waktu yang cukup dan Anda silakan menyusulkan tugas yang belum dikumpul. Oke, untuk kuliah hari ini apakah ada yang mau presentasi? Apakah ada mau yang presentasi? Ada Pak, kelompok 4. Kelompok siapa yang mau di co-hostkan? Tanti. Tanti ya, Tanti. Mau coba Tanti speak up biar kelihatan namanya. Oh ini Tanti Siti ini ya. Tanti Siti Mustaqimah. Oke, saya bikin co-host ya. Tanti Siti Mustaqimah. T ini berarti agak di bawah. Tanti Siti Mustaqimah. Oh, ini. More co-host Tanti Siti Mustaqimah. Ya, silakan nanti. Silakan tulis nama lengkap dan NIM ya, yang lain. Sudah muncul. Mulai saja, Pak. Ya, dimulai saja. Silakan dipaparkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak yang saya hormati dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tanti Siti Mustaqimah dan kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul positioning. Bapak, PPT-nya sudah muncul, teman-teman? Belum muncul. Belum. Udah kok.
Sudah muncul, Pak? Sudah. Baik. Alangkah baiknya kita mulai presentasi ini dengan membacakan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pertama yang akan dibawakan oleh saudara Arja, untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, bisa di next. Boleh. Ya, apa itu positioning? Jadi, positioning adalah strategi manajemen dalam membangun citra atau identitas dengan cara penempatan sebuah produk, merek, atau nama perusahaan untuk menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda, dan positif dibandingkan dengan produk, merek, atau perusahaan pesaing. Nah, dari pengertian sendiri, positioning ini memiliki pengertian dari para ahli. Bisa di next lagi, Teh. Ya, bisa dilihat ya, yang pertama, pengertian menurut ahli, kelebihan. Yang pertama, menurut Sugoto, tahun 2009. Positioning adalah cara membangun citra atau identitas di benak konsumen untuk produk, merek, atau lembaga tertentu dengan membangun persepsi relatif suatu produk terhadap produk lain. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller, positioning adalah pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, beda, dan diinginkan dibanding produk pesaing dalam pikiran konsumen sasaran. Dan yang ketiga, menurut Cipno dan Chandra, tahun 2012, positioning adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibanding dengan produk, merek, organisasi, pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Bisa di next lagi, Teh. Dilanjutkan. Jadi untuk pengertian positioning hanya itu saja. Sebetulnya masih banyak. Teman-teman bisa buka kembali saja ya nanti. Dan ini garis besarnya saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Teh. Ke-mute itu, Teh. Baik, terima kasih Arija. Selanjutnya ada bentuk-bentuk positioning. Yang pertama ada menurut atribut. Jadi perusahaan memposisikan dirinya berdasarkan atribut atau fitur spesifik. Misalnya seperti ukuran, keamanan, komposisi, bahan, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan seterusnya. Seperti contohnya dalam amanjohn.com. Misalnya menekankan sistem pemesanan uniknya berslogan. Yang kedua ada menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya pasta gigi, mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, menjaga kesehatan gusi, dan seterusnya. Contoh yang lain adalah mobil Volvo yang menekankan keamanan dan durabilitas. Yang ketiga ada menurut penerapan dan penggunaan. Produk ini diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu. Misalnya, Bodrek diposisikan sebagai obat yang boleh diminum sebelum makan. Yang keempat, ada menurut pemakaian. Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Misalnya, minuman kesehatan untuk para atlet, kamera instan untuk para amatir, dan lain-lain. Yang kelima ada menurut pesaing. Nah, klaim produk dihubungkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Misalnya, 7up memposisikan dirinya sebagai perusahaan Coca-Cola, dan Pepsi memposisikan dirinya sebagai Generation. Selanjutnya, selain itu juga bisa berupa klaim berupa perbandingan langsung dengan produk pesaing. Yang keenam ada menurut kategori.
kategori produk. Nah, di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori produk tertentu. Misalnya permen Kopiko diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Itu ada menurut harga. Perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya, menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Dewi. Untuk waktu saya persilahkan. Ya, baik, untuk prosedur dan langkah positioning akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu menentukan produk atau pasar yang relevan. Suatu produk umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Next. 2, ada pendataan kebutuhan pelanggan, yaitu untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh semua produk. 3, mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer maupun pesaing sekunder. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti, sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran, bila mana seseorang sedang berpikir mengenal keinginan atau kebutuhan konsumen. 4, menentukan standar evaluasi. Menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam evaluasi keputusan pembelian. 5, membuat perceptual map. Mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing dengan membuat perceptual map, pemasar perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. 6, mengidentifikasi kesenjangan posisi. Mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek-aspek yang belum tergarap maupun yang telah digarap banyak pesaing. 7, merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Jantung dari strategi positioning ini adalah kampanye promosi. Next. 8, memantau posisi. Posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Terima Untuk kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adebi. Untuk waktu saya persilahkan. Dewi, mikrofonnya tolong di. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang barusan Saudara Dewi bacakan, yaitu adalah kesalahan-kesalahan positioning. Mohon maaf ya, di sini berisik soalnya lagi di jalan. Kesalahan-kesalahan dalam positioning. Next, nah. Di sini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah penentuan posisi yang kurang, under positioning. Produk tersebut tidak memiliki posisi yang jelas, sehingga dianggap sama saja dengan kerumunan produk lainnya di pasar. Masalahnya,
konsumen tidak bisa membedakan dengan merek lainnya. Next, Dan. Yang kedua, penentuan posisi yang berlebihan atau overpositioning. Pemasar terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi minat konsumen yang masuk dalam segmen pasarnya. Yang ketiga, penentuan posisi yang membingungkan. Nah, pemasar terlalu banyak menekankan atribut yang terlalu banyak pada produknya sehingga konsumen mengalami keraguan. Yang keempat, penentuan posisi yang meragukan. Positioning diragukan kebenarannya karena tidak didukung bukti yang memadai. Konsumen tidak percaya karena selain tidak didukung bukti yang kuat atau marketing mix yang ditetapkan tidak konsisten dengan keberadaan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arijal. Ya, Tan. Terima kasih. Terima kasih Adepi. Selanjutnya akan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Rani. Untuk waktu saya persilakan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Teh Rani, apakah sudah join? Coba lihat di partisipan ya. Untuk kesimpulan sama saya, jadi positioning ini merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatkan konsumen. Sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Nah, positioning juga merupakan cara sebuah perusahaan untuk menarik hati pelanggan dan dapat mengambil tahta tertinggi di benak pelanggan. Bukan hal yang aneh jika sebuah perusahaan terus memberikan janji kepada pelanggan untuk menjadi perusahaan yang baik, memberikan promosi-promosi, dan mengembangkan jasanya. Karena ini adalah sebagai cara yang dilakukan perusahaan untuk menjadi yang nomor satu ada di benak pelanggan, dan dengan cara inilah perusahaan dapat membangun image di mata pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki suatu karakter yang kuat dan menjadi nilai plus dibanding produk pesaing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, dipersilakan. Yang mau bertanya dari kelompok lain boleh. Silakan bertanya. Satu lagi tadi yang belum, Arina, Pak Rani. Artinya apa? Siapa yang belum masuk tadi? Rani, Rina. Iya, Teh Rani, Pak. Rani siapa namanya? Rani. Oke, silakan ada bertanya. Positioning ya. Positioning dari sebuah perusahaan, dari organisasi, positioning produk, atau positioning personality juga masuk dalam positioning. Jadi strategi itu sangat memperhatikan posisinya. Posisi yang sedang dipegang atau posisi keberadaan dari organisasi, dari perusahaan atau personality, positioningnya sedang ada di mana. Dan kemudian pada saat masuk ke ranah bisnis ya,
masuk ke ranah bisnis, masuk ke kehidupan masyarakat, posisinya mau kemana. Nah, strategi itu membawa dari posisi yang ada saat ini menuju posisi yang akan dituju, yang akan dicapai. Nah, tentu saja itu berkaitan dengan tujuan, dengan cita-cita, dengan harapan dari keberadaan atau dibentuknya organisasi tersebut. Nah, makanya organisasi itu selalu punya tujuan. Jadi sekumpulan orang yang memiliki cita-cita yang sama untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi tujuan bersama. Itulah organisasi. Kalau sekumpulan orang tidak punya tujuan yang ingin dicapai, itu bukan organisasi. Itu namanya komunitas ya. Komunitas atau paguyuban ya. Komunitas sama paguyuban aja kadang-kadang punya tujuannya. Tujuannya untuk apa? Saling akrab, saling solid, saling bantu gitu ya, ada tujuannya, tapi tidak seperti tujuannya organisasi atau korporasi. Tujuannya jelas untuk mencapai sebuah hasil, sebuah target, mencapai target yang ditetapkan ya. Kalau korporasi biasanya targetnya adalah mendapatkan keuntungan bagi perusahaan korporasi itu ya. Kalau organisasi massa sosial biasanya mereka targetnya adalah menyelesaikan program-program atau goal-goal yang ingin dicapai. Misalnya pengabdian masyarakat, misalnya menyelesaikan problematika masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu adalah goal dari sebuah organisasi massa. Nah, strategi itu merubah dari positioning yang saat ini, misalnya ormas atau organisasi kemahasiswaan ingin membantu masyarakat di pesisir pantai misalnya, masyarakat nelayan. Mereka masih menggunakan metodologi lama dalam menjual komoditi ikan misalnya. Mereka hanya menjual apa adanya berkeliling. Nah, mahasiswa ketika ingin membantu para nelayan ini, bagaimana supaya hasil tangkapan ikan ini bisa lebih bagus penjualannya, lebih luas pasarnya, lebih tinggi harganya, dan lebih cepat. Berarti mahasiswa harus memiliki kapasitas kemampuan, harus memiliki positioning baru. Tidak hanya positioning sebagai pembeli, tapi positioning sebagai pebisnis, positioning sebagai ahli teknologi bisa, ahli marketing bisa, ahli pengolahan produk ya, bisa juga. Artinya apa? Organisasi mahasiswa tadi harus dibentuk dengan strategi bahwa mahasiswa, kumpulan mahasiswa tadi nanti mampu membantu para nelayan. Disitulah positioningnya mahasiswa itu, organisasi mahasiswa adalah untuk memberikan solving problem kepada nelayan itu. Jadi ada positioning baru, positioning di mana sekumpulan mahasiswa ini memiliki kapasitas. Jadi di hadapan nelayan, di hadapan masyarakat, mahasiswa itu memiliki posisi yang lebih bagus, lebih penting, lebih dibutuhkan. Jadi seperti posisinya jadi wajib. Kenapa? Harus ada mahasiswa itu. Kalau nggak ada, nelayan itu jadi tidak berhasil menjual ikannya dengan lebih baik, lebih cepat, lebih bagus, lebih berhasil ya. Sehingga kehadiran mahasiswa, kelompok mahasiswa ini wajib karena membawa solusi, membawa kemampuan. Nah, beda halnya jika kumpulan mahasiswa ini dia menjadi kumpulan mahasiswa yang haram, ya malah mengganggu nelayan, recokin, hanya membuat rumit ya bagi nelayan ya, jadi haram. Nelayan tuh nggak mau ada mahasiswa hadir karena bukannya membantu tapi malah ngerepotin, hanya banyak nanya ya, banyak ngerepotin, menyita waktu nelayan gitu. Tapi bukan datang memberikan solusi, memberikan kesempatan bagi nelayan supaya lebih maju, lebih berkembang, lebih berkualitas dalam dalam
pengelolaan komoditi ikannya tersebut. Nah, itu positioning sehingga nanti struktur dari mahasiswa mungkin berubah. Ada mahasiswa yang bagian marketing, ada bagian product development, ada yang bagian teknologi, ada yang bagian komunikasi, ada yang bagian hubungan hubungan relationship ya, humas lah. Bagaimana supaya komoditas ikan itu bisa terjual lebih luas, terjual lebih laku dengan harga yang lebih bagus, tidak lewat tengkulak. Nah, sehingga struktur organisasinya benar-benar mengikuti kebutuhan dari problematika atau proyek yang dikerjakan, dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut. Jadi nggak ngarang-ngarang itu struktur organisasinya ya. Kenapa? Karena dibentuk berdasarkan kebutuhan tasking atau fungsi-fungsi yang memang muncul di lapangan. Nah, fungsi-fungsi atau positioning ini muncul setelah kita melakukan situasi analisa situasi di awal. Gap-nya apa? Dengan analisa situasi kita mengetahui gap, dan kemudian dari gap itu kita kita resumekan atau kita simpulkan bahwa kita membutuhkan fungsi A, B, C dan seterusnya. Kayak tadi berarti ada fungsi pengolahan ikan, ada fungsi untuk marketing, ada fungsi untuk teknologi, mungkin membuat aplikasi ya, membuat aplikasi sistem informasi pengolahan ikan ya, para nelayan. Sehingga semua hasil ikan, tangkapan ikan semua terekod, nanti jualnya kemana aja, berapa beratnya, ada berapa, dan grafiknya ketahuan. Nah itulah gambaran bagaimana struktur follow strategi. Dan strategi come from mapping gap. Mapping gap come from situation analysis. Jadi tidak serta-merta kita membahas struktur apa adanya tanpa melakukan analisa yang panjang, lebar, dan tinggi ya, volume ya, panjang, lebar, dan tinggi. Bukan hanya panjang, lebar aja, tapi ada tingginya juga. Karena kondisi di lapangan itu ya real, bukan hanya datar, tapi benar-benar wujud 3 dimensi ya, itu kondisi di lapangan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mungkin saya sekilas akan menyampaikan sedikit materi ya, tentang memahami formulasi strategi ya. Formulasi strategi. Nah, strategi itu sangat berkaitan dengan kemana arah organisasi itu akan dibawa gitu ya. Jadi tugas leader adalah untuk memastikan arah organisasi itu akan berjalan mau kemana. Dan arah tadi dihasilkan dari mapping situasi, dari mapping gap, dari kebutuhan-kebutuhan yang muncul di lapangan sehingga arahnya ke sana. Ya, tadi arahnya adalah bagaimana kita bisa membangun sistem pasar dari ikan, komoditi ikan yang dihasilkan oleh nelayan. Itu arahnya ke sana. Arahnya kita adalah ke market orientasi, untuk market penetration ya. Bagaimana ikan ini bisa dikenal oleh pembelinya, oleh pasarnya. Nah, itulah arah. Nah, kemudian kemana harus bergerak setelah kita tahu bahwa ikan itu nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat, ditawarkan kepada calon pembeli. Kemana arahnya? Berarti kita membangun sistem pemasaran. Kita akan menuju kepada masyarakat, di mana saja tempatnya, kelompok mana saja, kemudian tingkat kemampuannya seperti apa, itulah arah perusahaan akan bergerak ke sana. Nah, ini anggaplah organisasi mahasiswa ini adalah perusahaan gitu ya. Ya, ada itu yang membuat aplikasi jual beli dari nelayan ke para pelanggannya seperti restoran dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini kemampuan menganalisa, memappingkan situasi itu akan menemukan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi ada apa aja variabel-variabelnya, ada apa saja kunci-kunci orang-orangnya, kelompok-kelompoknya, faktor-faktornya, bagian-bagiannya. Sehingga pada saat menyusun organisasi, menyusun strategi,
sudah mempertimbangkan berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, karena menyusun organisasinya mempertimbangkan hal-hal yang nyata di lapangan, sehingga ya strateginya matang dan cocok dengan kondisi di lapangan. Ya, berikutnya apa saja yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan operasionalisasi manajemen, ya, bagaimana manajemen operasinya. Nah, strategi termasuk sampai ke sana, bagaimana menyusun manajemen operasi, ya. Nah, saya akan masuk ke beberapa kelompok dari jenis formulasi strategi. Yang pertama adalah formulasi strategi korporasi, jadi tingkat perusahaan. Nah, kayak misalnya tadi kalau menggambarkan komunitas mahasiswa ingin membantu nelayan, nah itu komunitas mahasiswa anggaplah BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Itu adalah korporasinya adalah BEM-nya. Dan kemudian strategi bisnis. Nah, kelompok-kelompok ya ini mungkin kelompok product development, ini kelompok pemasaran, ini kelompok teknologi, itu strategi bisnis, ya. Atau masuk ke marketingnya, ya, penjualan. Nah, baru ke fungsi. Untuk menjual itu ada fungsi aplikasi, fungsi pengepakan, packaging, ada fungsi untuk pengantaran, ada fungsi untuk pelayanan sales dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi. Nah, semua ini baik itu di level korporasi, di level bisnis maupun fungsional, itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak boleh itu diformulasikan, dibuat, didesain berdasarkan asumsi atau berdasarkan kira-kira. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi pada saat membuat struktur organisasi itu langsung membuat tanpa ada analisa kebutuhan, analisa kondisi, analisa situasi, akibatnya membuat strukturnya langsung saja dibuat, sehingga pada saat menyusun formula strategi baik di tingkat korporasi, tingkat bisnis maupun fungsional, tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Nah, itulah menjadi problem, ya, kenapa ada organisasi yang tidak efektif, karena dia dibentuk tidak melalui analisa yang mendalam, ya. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjut, ya. Formulasi strategi korporasi yaitu general strategi alternatif. Jadi ini alternatif strategi secara umum. Ini ada alternatif strategi secara umum, bagaimana strategi-strategi umum dikembangkan menghadapi kondisi situasi terkini. Kemudian bisnis portofolio model. Model portofolio bisnis, bagaimana portofolio bisnis itu dikembangkan oleh organisasi tersebut. Kemudian melakukan SWOT matrix, ya. Matrix analisa SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Itu di level korporasi. Nah, ini pendalaman dari general strategi alternatif, yaitu ada 4 macam, ya. Ada strategi konsentrasi. Pada saat kita menghadapi persaingan, maka kita bisa konsentrasi pada bidang tertentu, pada divisi tertentu, pada unit tertentu, pada layanan tertentu. Atau kita strateginya pertumbuhan, tumbuh. Artinya kita meningkatkan market, meningkatkan pasar, meningkatkan penjualan. Berikutnya adalah retrenchment, yaitu defensif, ya, bertahan. Kita bertahan karena tekanan dari kompetitor yang sangat kuat sehingga kita bertahan, atau kombinasi strategi kombinasi. Nah, jadi positioning tadi akan menentukan kemana kita, apa kita konsentrasi, kita tumbuh, kita bertahan, atau kita akan kombinasi. Nah, itu tergantung positioning kita. Jadi positioning tadi menentukan strategi berikutnya, ya. Ya, contohnya di McDonald yang konsentrasi, ya, dia fokus kepada apa McDonald itu? Kepada fried chicken, ya, kepada apa namanya burger, ya, ya. Nah, growth strategi bisa vertikal, bisa horizontal, atau diversification, ya, tergantung pertumbuhannya. Jadi kalau sudah bisa growth ini luar biasa. Kenapa? Karena jika kita growth,
berarti kita memiliki kapasitas, memiliki posisi yang bagus sehingga growth. Growth-nya bisa ke atas, artinya ke atas itu pada satu produk tertentu, ya, terus ke atas, atau horizontal, produknya banyak. Nah itu, atau diversifikasi ya. Jadi produk dimodif kembali sehingga menciptakan market yang baru. Nah, retracement artinya kita kita menganalisa, mengevaluasi kembali, kita melakukan turn around strateginya kita lihat kembali, kita cek kembali, atau divestment, kita menurunkan investasi. Karena udah terlalu berat, pesaingnya banyak, perlu ditutup mungkin beberapa cabang. Atau liquidation strategi, kita likuidasi, kita tutup. Ya ini dalam kondisi persaingan ini bukan tidak mungkin sebuah bisnis itu kita tutup. Ya karena sudah absolut, sudah bukan zamannya, sudah tidak punya market, diganti dengan produk-produk yang baru karena perkembangan teknologi. Nah ini bisa kombinasi, nah kombinasinya macam-macam ya. Bisa turn, likuidasi, divestiture. Jadi bisa kombinasi dari berbagai macam strategi tadi. Nah, penentuan gen strategi cluster ini bergantung kepada hasil analisa, hasil evaluasi dari proses iterasi, proses namanya exercise, proses percobaan, proses analisa dan evaluasi. Makanya dalam manajemen itu selalu ada monitoring dan evaluasi. Karena dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan diketahui proses mana yang berjalan efektif, proses mana yang terganggu, proses mana yang stagnan, proses mana yang membahayakan. Itu semua bisa dievaluasi dengan baik. Nah, oleh karena itu butuh transparansi, butuh keuletan dan kedetailan ya. Misalnya ada perusahaan yang tidak transparan, dia berusaha menutupi kerugiannya. Laporan keuangan bisa dipoles dan sebagainya. Nah, tentu saja ini akan menghasilkan analisa yang tidak tepat. Analisa yang salah, bermasalah ya. Nah, makanya saya melihat organisasi Muhammadiyah itu bagusnya adalah mereka sangat objektif. Kenapa objektif? Ya karena mereka ingin tumbuh secara besar. Bahkan pengurusnya aja pada tidak digaji itu kan. Artinya benar-benar melihat kualitas organisasi itu semacam apa. Ya, kalau misalnya kita bergabung di Muhammadiyah tanpa digaji itu benar-benar kita ingin membangun organisasi yang besar. Makanya nggak heran kalau Muhammadiyah itu tumbuh demikian luar biasa. Organisasi massa yang paling kaya, paling besar di Indonesia ya Muhammadiyah saat ini ya. Bahkan bisa membangun sekolah di luar negeri, di Jepang, di Australia, di Malaysia ya. Kenapa? Karena selalu dievaluasi dan dimonitoring dengan objektif, dengan penuh keseriusan. Nah ini dalam strategi itu, objektivitas itu menjadi ruhnya. Kalau analisa kita tidak objektif, maka ruh strategi itu jadi hilang. Kenapa? Karena strateginya jadi nggak benar. Ya. Nah, Anda sebagai personality juga harus objektif terhadap diri Anda sendiri, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap calon market, calon di mana Anda nanti bekerja, Anda bisnis, itu harus objektif. Bila tidak, strategi Anda tidak akan berkualitas. Nah, makanya seorang manajemen atau seorang bisnis itu membutuhkan kejujuran, ya, membutuhkan komitmen, persistensi, disiplin disiplin falsafah, disiplin disiplin etika, disiplin kualitas lah ya. Kualitas itu kualitas sebuah organisasi itu harus disiplin. Bila tidak disiplin maka penentuan strategi klasternya juga akan salah. Ya, nah ini jadi dari positioning tadi akan masuk ke wilayah bagaimana kita menentukan strategi yang mana. Apakah strategi tingkat korporasi, tingkat bisnis, atau strategi di tingkat fungsional. Nah, sama kayak tadi gambarannya kalau kita kegiatan kemahasiswaan ke pelayanan kepada nelayan ya.
yaitu apakah di tingkat organisasi mahasiswanya atau divisi-divisinya atau fungsi-fungsi dari divisi. Nah, itu tergantung dari mapping situasi. Ya, kalau ternyata ini sangat berbeda jauh antara fakta di lapangan dengan struktur organisasi kemahasiswaan, maka ini level organisasi atau level korporasi dari kemahasiswaan yang harus dirubah sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi restrukturisasi, merubah organisasi itu bukan sesuatu yang tabu, tapi harus. Apalagi di era kompetisi, era digital, era customer oriented sekarang, struktur harus mengikuti strategi, mengikuti kondisi di lapangan. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, tadi bercerita tentang positioning. Nah, positioning itu harus jujur, harus objektif, harus transparan. Apa posisi kita itu ada di level wajib, level ya agak naik-naik dikit, stagnan, atau levelnya turun. Nah, itu harus jujur, positioning kita ada di mana. Kalau nggak jujur, Anda sebetulnya sedang menipu diri sendiri gitu ya. Wah, seolah kita laku, yes, ternyata nggak ada yang beli karena laporannya yang dipoles. Ya, di negara maju itu namanya kejujuran, objektivitas, integritas itu menjadi apa ya, habit masing-masing individu. Mereka sangat benci dengan ketidakvalidan, sangat benci dengan ketidakjujuran data. Jadi data itu menjadi ruhnya dari organisasi. Bila datanya nggak valid, datanya tidak akurat, tidak tepat, maka organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal. Ya. Nah, oleh karena itu data harus menjadi yang utama. Oke ya, saya mau merekod dulu absennya. Silakan, bila ada yang bertanya. Oke, silakan bertanya. Semuanya sudah menulis kelas, nama lengkap dan NIM? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, thank you. Sudah. Congrats tadi kelompok 4, luar biasa. Habis lebaran langsung prestasi. Biasanya habis lebaran ini agak dingin mesinnya ya, tapi ya Anda keren semua ya. Semangat meskipun Jumat sore, langsung tancap gas dan Anda menampilkan dengan baik, luar biasa. Saya appreciate. Dan itu merupakan bagian dari portofolio atau apa ya, tampilan Anda. Bahwa Anda memiliki positioning yang bagus, tidak terlena dengan lebaran, jadi tugas tetap dikerjakan dengan baik ya. Oke, thank you, keren ya. Silakan bila ada pertanyaan atau komentar. Bila tidak ada, kita kuliah minggu depan dan tugas tadi ada berapa yang belum, silakan yang kelas D ya. Silakan dikerjakan di email. Kalau ada kendala silakan dikonsultasikan ya. Demikian kuliah sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan selamat weekend, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemampuan daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan tolakul ini dan berikan manfaat kepada semua sehingga bisa memberikan rahmatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.